Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita yakini, hal yang harus mencongkol di dalam hati, bahwasanya agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Agama Islam, agama yang memperhatikan masalah prinsip, baik prinsip dalam beribadah maupun prinsip dalam keyakinan, begitu pula prinsip dalam bermuamalah. Maka Islam mengajarkan kepada kita tentang 3 prinsip. Prinsip ini yang seseorang ketika tidak berprinsip padanya, maka akan kurang keislamannya, bahkan bisa tidak dihitung akan keislamannya. Itulah yang dinukil oleh para ulama, yang dinukil para ulama Islam, yang menjadi prinsip yang pertama adalah seseorang wajib di setiap orang untuk mengenal ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini dalam hati, pikiran dan amalannya bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya, pemilik satu-satunya, penguasa satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang berhak diibadahi, rukuk, sujud, cinta, harapan, tunduk, doa harus hanya kepadanya dan tidak kepada selainnya. Itulah seseorang diwajibkan dalam ibadahnya. Seseorang mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, tidak kepada selainmu aku memohon pertolongan. Ini prinsip yang pertama. Kita menyalahi prinsip dari orang-orang Nasrani yang mengucapkan Allah memiliki anak. Kita menyalahi prinsip orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah ibadullah. Kita menyelisihi dari orang-orang Majusi yang meyakini ada Tuhan. Ada 2 Tuhan yang menguasai alam ini. Ada Tuhan yang menguasai kegelapan, dan ada Tuhan yang menguasai terang benderang, cahaya. Maka prinsip Islam, dialah Allah An-Nur, yang maha pemberi cahaya, maha cahaya, pada diri, pada sifat, pada kelakuan. Dialah Allah, walillahi ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah satu-satunya, pemilik langit dan pemilik bumi. Dan prinsip kedua, seseorang harus ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang wajib mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada petunjuk yang benar yang di atas tuntunan Allah kecuali seseorang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak mungkin dinilai
ibadahnya oleh Allah kecuali di atas ibadah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah padanya. Maka mengenal Nabi pada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban di setiap lika-liku kehidupan seorang hamba. Maka siapa yang ibadahnya, solatnya tidak seperti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terhitung sebagai solat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam hadis yang sahih, "Shalli kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka gerakan salat yang kita pahami dengan ruku dan sujud, itulah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil generasi ke generasi. Dari murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kepada tabi'in, tabi'in, generasi terbaik hingga di hari ini. Dan prinsip ketiga yang wajib seseorang berprinsip padanya adalah ma'rifatud din. Seseorang wajib mengenal agamanya. Agama yang dia peluk adalah agama yang dipeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dia peluk adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Agama yang dia peluk adalah agama keyakinan, di atas keyakinan tanpa keraguan. Agama di atas tuntunan tanpa arah. Agama yang telah sempurna dalam segala lika-likunya, baik dalam adab, baik dalam akhlak maupun dalam ibadah. Maka di sini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi perlu untuk kita ingatkan bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, agama yang telah mengatur permasalahan akidah, bahwa kita hendaknya beribadah hanya kepada Allah. Agama yang telah sempurna mengatur dalam hal ibadah, bahwa hendaknya kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa agama Islam, agama yang telah sempurna mengatur permasalahan muamalah. Itulah yang Allah firmankan di antara ayat yang terakhir turun di surah Al-Maidah ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Inilah hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada Hajjul Wada, hari di mana berkumpulnya seluruh manusia, hari dari penghulu hari di hari Jumat, di tempat yang paling sakral di Arafah. Kemudian ayat ini turun, kata Allah Azza wa Jalla, hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, kata Allah, dan aku telah ridho kepada kalian karena kalian memeluk agama Islam sebagai agama kalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada khutbah yang pertama, bahwa di antara prinsip Islam, seluruh prinsip dicakup. Prinsip dalam keyakinan, dalam peribadatan, seseorang harus beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itulah perintah yang seorang hamba diperintahkan, yang kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas, murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dinukil oleh Ibnu Mas'ud bahwa liya'budun liwahidun, bahwa di antara makna liya'budun, beribadah kepada Allah, adalah mengesahkan Allah, mengesahkan dalam doa, mengesahkan dalam ruku dan sujud, mengesahkan dalam harapan cinta peribadatan. Seseorang harus gantungkan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan prinsip kedua, bahwa seseorang beribadah tidak akan dianggap suatu ibadah kecuali harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dua ini berkumpul, maka seseorang tidak dianggap kecuali dia harus memeluk agama Islam yang sempurna ini. Maka semoga dari tiga prinsip ini bisa kita perhatikan. Seberapa besar kita beribadah hanya kepada Allah, seberapa besar ketergantungan hati, cinta, harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada jabatan, bukan kepada orang yang terkaya di sekitar kita. Sudahkah ketika kita ditimpa masalah, yang pertama kita mengharap, yang pertama kita memalingkan hati kita kepada Allah, bukan kepada para raja, bukan kepada harta benda yang kita miliki. Dan sudahkah ketika kita beribadah, kita melihat bagaimana ibadah baginda Rasulullah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena fulan atau allan. Dan sudahkah kita memperhatikan segala lika-liku kehidupan kita, apakah sudah sesuai dengan agama yang sempurna ini? Cara berdagang kita, cara bertani kita, cara berumah tangga kita, cara berpendidikan kita, sudahkah seluruhnya kegiatan lika-liku kehidupan kita sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'rifunaka al-haqqal haqqa wa yattabi'una nabiyyaka haqqal ittiba' wa yatamassakuna bidinika ila yaumi yalqawnak. Allahumma aslih ulata umurina wa waffaqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la ilaha akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.